Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini materinya yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, baiklah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sesuai dengan agama kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ya, pada pembelajaran kemarin kalian telah belajar tentang menggambar ya, menggambar menjiplak dan mencetak ya, menggambar benda. Nah, benda-benda itu anak-anak selain mempunyai warna, juga ada bentuknya. Jadi benda itu ada warnanya, ada bentuknya ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang bentuk benda. Bentuk benda yang ada di sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah kalian. Tentu tahu anak-anak kalian ya, benda apa ya kira-kira yang ada di sekitar kalian anak-anak. Oh, ada bola ya. Benar, ada bola. Ada tepak Bu Guru, ada buku. Ya pintar. Baiklah, sekarang Bu Guru mulai ya. Nah, pembelajaran 3. Ayo berkreasi. Amati benda-benda yang ada di sekolah. Mari kita warnai benda-benda tersebut. Nah, anak-anak di sekitar kita tentu banyak benda ya. Nah, seperti ini adalah buku, ini pensil warna ya. Sedangkan yang ini apa? Tempat sampah, ini lemari, ini lampu. Nah, ini penghapus ya. Ini vas bunga, sedangkan yang ini dadu ABC ya, berbentuk dadu anak-anak. Sedangkan yang ini kotak, biasanya ini kotak seperti ini ada di masjid anak-anak, kotak amal ya, biasanya seperti ini. Nah, ini adalah penghapus papan anak-anak. Nah, benda-benda ini anak-anak nanti kalian beri warna ya. Di mana? Di buku tema kalian. Jadi, gambar-gambar atau benda-benda yang ada di sini, kalian beri warna sesuai kalian suka atau sesuai warna kesukaan kalian. Tapi jangan satu macam anak-anak ya, warnanya harus berwarna-warni. Oh, ini misalnya merah, ini hijau. Terserah kalian anak-anak ya. Nah, tahukah anak-anak nama-nama benda ini atau bentuknya? Nah, benda-benda ini anak-anak selain mempunyai warna juga mempunyai bentuk anak-anak. Tugas kalian yang pertama, Bu Guru ulangi lagi, ini diberi warna sesuai warna kesukaan kalian di buku tema. Nah, sekarang setelah kalian mewarnai, mari kita mengamati. Benda di sekolah kita memiliki banyak bentuk. Ada yang berbentuk bola, ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk balok. Ada juga yang berbentuk kubus. Inilah gambar bentuk-bentuk tersebut. Nah, ini anak-anak. Nah, ini adalah bentuk balok. Sedangkan yang ini adalah berbentuk kubus. Benda yang berbentuk kubus. Sedangkan yang ini adalah benda yang berbentuk tabung.
Sedangkan yang ini adalah benda yang berbentuk bola. Paham ya anak-anak ya? Nah, setelah kalian mengetahui nama-nama ini, nama-nama benda ini anak-anak ya, bentuk balok, bentuk kubus, bentuk tabung, bentuk bola. Nah, benda-benda dengan bentuk-bentuk balok, bentuk kubus, bentuk tabung, bentuk bola, ini dinamakan bangun ruang anak-anak. Jadi, benda yang berbentuk balok, benda yang berbentuk kubus, benda yang berbentuk tabung, benda yang berbentuk bola, dinamakan bangun ruang. Bangun ruang apa saja? Ini bangun ruang balok. Sedangkan yang ini bangun ruang kubus. Nah, yang ini adalah bangun ruang tabung. Sedangkan yang ini bangun ruang bola. Mengapa anak-anak dinamakan bangun ruang? Benda-benda ini dinamakan bangun ruang karena ada isinya. Atau karena ada volumenya, ada isinya anak-anak ya. Nah, baiklah sekarang kita membacakannya anak-anak membacakan anak-anak ya. Bangun ruang yang pertama bentuk balok, bangun ruang balok. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambar di samping anak-anak ya. Gambar tersebut dinamakan bangun balok. Bangun ruang balok anak-anak ya. Nah, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Bu Guru beri tanda anak-anak ya. Nah, gambar di samping dinamakan bangun ruang balok. Nah, ini bangun balok anak-anak. Balok memiliki sisi yang sama ukuran dan bentuk sama. Jadi, balok memiliki sisi yang ukuran dan bentuknya sama. Sisi tersebut adalah sisi atas dan sisi bawah. Sisi kiri dan kanan. Jadi sisi kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini dinamakan bangun ruang balok. Baiklah, sekarang kita menuliskan ciri-ciri dari bangun ruang balok ini anak-anak. Ciri-cirinya yang pertama ya anak-anak ya, mempunyai 6 sisi. Yang kedua, sisi atas dan bawah ukuran dan bentuk sama. Yang ketiga, sisi samping kanan dan kiri ukuran dan bentuk sama. Sisi depan atau muka dan belakang ukuran dan bentuk sama. Seperti itu anak-anak ya. Nah, seperti apa Bu balok itu? Ini kan kalian melihat di gambar anak-anak ya. Sekarang Bu Guru akan menunjukkan benda apa yang berbentuk balok. Merupakan bangun ruang balok ya. Bu Guru stop dulu di sini. Nah, anak-anak ini adalah contoh bangun ruang balok. Nah, mana yang dinamakan sisi? Nah, ini anak-anak yang ditunjuk Bu Yani ini sisi atas dan bawah ini sama. Bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan yang ini sisi muka dan belakang yang ini anak-anak. Ini muka dan ini belakang.
ini bentuk dan ukurannya sama. Sedangkan sisi kiri dan kanan, bentuk dan ukurannya sama. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini dinamakan bangun ruang balok. Jadi kalau ada benda yang berbentuk seperti ini, termasuk bangun ruang balok. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang Bu Guru punya lagi anak-anak. Sebentar Bu Guru ambilkan. Bentar ya. Nah, ini anak-anak kebetulan di sini ada tempat tisu. Tempat tisu ini merupakan bangun ruang balok anak-anak. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang Bu Guru share lagi bukunya ya. Setelah kalian mengetahui bangun ruang balok seperti apa, marilah kita berlatih menunjukkan mana yang termasuk bangun ruang balok. Nah, beri tanda centang gambar yang berbentuk balok. Nah, ini ada gambar-gambar ya anak-anak ya, nomor 1 sampai nomor 8. Mari kita pilih mana yang merupakan bangun ruang balok. Nah, nomor 1 anak-anak bagaimana? Ini merupakan bangun ruang balok. Bu Guru kasih tanda centang. Nomor 2, ini sama dengan nomor 1, berarti ini bangun ruang balok. Yang ketiga anak-anak. Nah, sama, ini karena posisinya agak dimiringkan anak-anak. Sedangkan yang nomor 1 ini berdiri, nomor 2 ini miring, bukan miring ya, posisi ke samping. Nah, ini juga merupakan bangun ruang balok. Sedangkan yang ini anak-anak, apakah merupakan bangun ruang balok? Tidak ya, nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 ini termasuk bangun ruang balok. Yang keenam anak-anak. Bukan ya. Yang ketujuh. Nah, ini merupakan bangun ruang balok. Sedangkan yang ini anak-anak. Bukan ya. Jadi dari gambar ini yang berbentuk bangun ruang balok adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7. Paham anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan pada bangun ruang berikutnya. Bangun atau benda yang berbentuk kubus ya, bangun ruang kubus anak-anak. Bangun ruang kubus atau benda yang berbentuk kubus. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar kubus anak-anak. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran sisinya sama. Guru di sini mau diberi garis ya anak-anak ya. Bangun di atas dinamakan kubus. Kubus mempunyai 6 sisi. Nah, bentuk dan ukuran sisinya sama. Bentuk dan ukuran sisinya sama anak-anak. Paham ya? Sekarang ciri-ciri kubus. Jadi ciri-cirinya kubus itu mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukuran ke-6 sisinya ini sama. Ditarik kesimpulannya seperti ini anak-anak. Nah, baiklah. Sekarang Bu Guru tunjukkan benda apa yang berbentuk kubus. Atau bangun ruang kubus ya. Nah,
Ini anak-anak termasuk bangun ruang kubus ya. Ini mana sisinya? Nah, ini satu. Atas ya, satu. Dua. Samping kanan. Kanan dan kiri. Terus muka dan belakang. Ada berapa? Mari kita hitung. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Nah, sisinya ini ada 6. Dan semua sisinya, ke-6 sisinya ini bentuk dan ukurannya sama. Kira-kira apa anak-anak benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang kubus anak-anak? Apa ya? Nah, apa ayo? Bagaimana kalau dadu anak-anak? Nah, dadu termasuk bangun ruang kubus, benda yang berbentuk kubus atau bangun kubus anak-anak. Jadi kalau ada benda seperti ini, namanya bangun ruang kubus. Bentuk dan ukurannya sama anak-anak. Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, baiklah sekarang kita berlatih. Kita berlatih anak-anak ya. Ayo berlatih. Beri tanda tentang gambar yang berbentuk kubus. Benda apa yang berbentuk kubus anak-anak? Kita beri tanda tentang ya. Nomor 1 bagaimana anak-anak? Bukan ya. Nah, nomor 2 tidak ya. Nomor 3, nah ini semua sisinya sama anak-anak. Ini merupakan bangun ruang kubus atau benda yang berbentuk bangun kubus. Yang keempat anak-anak. Tidak ya. Yang kelima. Nah, kelima ini merupakan bangun ruang kubus. Yang keenam anak-anak. Tidak. Ketujuh. Tidak, betul. Yang kedelapan, betul, bukan bangun kubus, berarti tidak diberi tanda centang. Jadi, benda-benda yang ada di sini yang berbentuk kubus adalah nomor 3 dan nomor 5. Paham ya anak-anak ya? Kalau kalian sudah paham, baiklah kita lanjutkan pada bangun ruang berikutnya. Bangun ruang yang berbentuk bola. Nah, tahukah kamu bentuk di samping? Nah, ini. Ya, kamu benar. Gambar di samping adalah bentuk bola. Bangun ruang bola anak-anak. Guru beri garis ya anak-anak ya. Benda di samping adalah bangun ruang bola atau bangun yang berbentuk bola. Ciri-cirinya anak-anak bangun ruang bola hanya memiliki satu bidang melengkung saja. Jadi hanya memiliki satu bidang ya. Melengkung saja. Nah, seperti apa bangun ruang bola anak-anak? Mari kita perhatikan contoh dari Bu Guru. Nah, anak-anak kalian pernah melihat bola sepak anak-anak? Pernah tentunya ya. Nah, itu termasuk bangun ruang bola. Bola basket. Nah, itu termasuk bangun ruang bola. Nah, ini anak-anak pernah lihat ini ya, benda-benda seperti ini pernah ya. Ini apa anak-anak? Kelereng. Kelereng ini merupakan bentuk bangun ruang bola atau benda yang berbentuk bola. Paham? Jadi kelereng ini termasuk bangun ruang bola.
Paham ya? Nah, kalau kalian sudah paham, baiklah sekarang kita berlatih. Nah, ayo berlatih. Beri tanda centang gambar yang berbentuk bola. Mari kita cari anak-anak, beri tanda centang benda yang berbentuk bola ya. Nah ini, Bu Guru tulis nomor 1 ini anak-anak ya. Nah, ini nomor 1 berbentuk bola apa tidak? Nah pasti ini anak-anak berbentuk bola. Nomor 2 anak-anak. Nah nomor 2 ini berbentuk bola. Nomor 3 tidak ya. Nomor 4 ini berbentuk bola. Nah, ini anak-anak buah ini, buah kelengkeng ya. Nah, benda ini, buah kelengkeng ini termasuk benda yang berbentuk bola atau bangun bola atau bangun ruang bola anak-anak ya. Ini dinamakan bangun ruang anak-anak ya, bangun ruang bola. Sedang ini pernah melihat ini anak-anak. Ini namanya globe. Guru tuliskan ya. Benda ini, Bu Yani ini centang ya, ini berbentuk bola anak-anak. Nama benda ini adalah globe. Globe atau bola dunia. Paham anak-anak ya? Ini dinamakan globe atau bola dunia. Bentuknya bentuk bola atau bangun ruang bola. Bangun ruang yang berbentuk bola anak-anak. Paham ya? Nah, sekarang Bu Yani lanjutkan lagi. Yang keempat, bentuk tabung, bangun bentuk tabung. Nah, Bu Yani bacakan, bangun di atas dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Jadi anak-anak, benda ini berbentuk tabung, dinamakan tabung. Bangun di atas dinamakan tabung. Tabung mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran. Tutup dan alas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Paham ya anak-anak ya? Kalau ditarik kesimpulannya, ciri-ciri dari tabung mempunyai 3 sisi anak-anak ya, 3 sisi. Alas, tutup berbentuk lingkaran. Nah, selimut atau selubungnya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru akan tunjukkan seperti apa tabung itu. Contohnya bangun ruang yang berbentuk tabung. Bentar anak-anak. Nah, contoh di sekitar kita anak-anak, benda yang berbentuk tabung seperti ini anak-anak. Seperti ini ya. Nah, mana yang dinamakan sisinya? Nah, ini yang atas, sisi atas ini berbentuk lingkaran, sedangkan sisi bawahnya berbentuk lingkaran anak-anak. Nah, ini merupakan selimutnya, ini sisinya. Dinamakan selimut anak-anak ya. Nah, ini sisi 1, 2, dan 3. Jadi sisi tabung ada 3. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau kalian sudah paham, sudah diberi contoh dengan Bu Guru, mari kita berlatih benda manakah yang berbentuk bangun ruang tabung.
Beri tanda centang gambar yang berbentuk tabung. Nah, ini anak-anak nomor 1 berbentuk tabung ya. Nah, benar, ini berbentuk tabung. Nomor 2 anak-anak. Tidak ya. Nomor 3. Nah, berbentuk tabung. Nomor 4 anak-anak. Nah, ini berbentuk tabung anak-anak ya. Ini sisi atas, sisi bawahnya, dan ini selimutnya anak-anak. Sama dengan ini sisi atas, sisi bawah, dan selimutnya atau sisinya ya. Selimutnya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ya. Nah, pernahkah anak-anak kalian melihat benda seperti ini anak-anak? Ini namanya bangun ruang kerucut atau benda yang berbentuk kerucut. Bangun di atas dinamakan kerucut. Mempunyai alas yang berbentuk lingkaran. Nah, benda di atas dinamakan kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran. Paham ya anak-anak ya? Nah, mari kita tulis ciri-cirinya. Ciri-ciri kerucut mempunyai 2 sisi berbentuk lingkaran dan melengkung. Sisinya ada 2 anak-anak kalau kerucut ya. Sisi bawahnya alasnya berbentuk lingkaran, sedangkan selimutnya melengkung anak-anak. Sisi lingkaran merupakan alas dan sisi melengkung sebagai selimutnya. Nah, ini anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tunjukkan. Nah, pernah anak-anak kalian bentuk seperti ini anak-anak? Nah, yang di bawah ini merupakan alas anak-anak berbentuk lingkaran. Sedangkan yang ini sisinya melengkung dinamakan selimutnya. Jadi sisinya kerucut ada 2. 1 yang berbentuk lingkaran alasnya anak-anak ya. Dan ini yang melengkung ini adalah selimutnya. Jadi kerucut sisinya ada 2. Paham ya? Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu, marilah kita berlatih anak-anak. Benda mana saja yang termasuk bangun ruang kerucut atau bangun kerucut ya. Ayo berlatih, beri tanda centang gambar yang berbentuk kerucut. Nah, sekarang Bu Guru. Nah, ini berbentuk kerucut apa tidak anak-anak? Tidak ya, pintar. Yang ini. Nah, ini berbentuk kerucut, beri tanda centang. Ini anak-anak. Ayo kalau tahu ini bangun ruang apa ini? Ya, benar. Ini adalah bangun ruang tabung. Berarti tidak ditentang anak-anak. Karena memberi tanda tentang pada benda yang berbentuk bangun kerucut. Ini anak-anak. Tidak ya. Nah, tentu kalian pernah melihat ini anak-anak ketika kalian ulang tahun atau temanmu ulang tahun. Ya, ini berbentuk kerucut. Ini adalah topi ulang tahun anak-anak. Selain benda ini, kalau misalnya tahun baru, anak-anak ya, malam tahun baru itu yang berbunyi tet, tet, tet. Nah, trompet itu banyak yang berbentuk kerucut. Baiklah, sekarang Bu Guru lanjutkan. Bangun ruang prisma atau benda yang berbentuk bangun prisma. Di sini Bu Yani bangun prismanya, prisma segitiga anak-anak. Bu Yani tambahi di sini ya, prisma segitiga. Karena prisma ini anak-anak banyak bentuknya, ada prisma segitiga, ada segi 5, segi 6 anak-anak. Di sini Bu Guru hanya membahas prisma segitiga. Nah, bangun di atas ini anak-anak ya, bangun ruang prisma anak-anak. Bangun di atas disebut bangun prisma segitiga.
Bangun prisma segitiga memiliki sisi yang ukuran dan bentuk sama, sisi samping kiri dan kanan, serta sisi muka dan belakang, dan yang selanjutnya alas. Nah, ciri-cirinya bangun ruang prisma memiliki alas dan atap segitiga yang sama, memiliki 5 bidang sisi. Prisma segitiga terdiri dari bangun datar, persegi panjang, dan segitiga anak-anak. Nah, baiklah sekarang Bu Yani tunjukkan sisinya mana saja. Nah, di sini Bu Yani hanya membuat seperti ini, anak-anak nanti di sekolah ada yang bentuknya lebih bagus. Nah, ini ya. Nah, mana saja sisi prisma segitiga? Ini mukanya ya 1, yang belakang ini 2, bawahnya alasnya 3, lalu sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kanan dan sisi kirinya ini berbentuk segitiga anak-anak. Sedangkan yang ini berbentuk persegi panjang. Sama dengan yang ini anak-anak, ini berbentuk persegi panjang. Dan jadi bangun ruang prisma segitiga, sisinya ada 5, Bu Guru hitung lagi. 1, muka ya, lalu belakangnya, lalu bawah, sisi kanan, dan sisi kiri. Paham ya? Baiklah, sekarang kita berlatih anak-anak. Beri tanda centang gambar yang berbentuk prisma segitiga. Nah, nomor 1 anak-anak. Nah, ini merupakan prisma segitiga. Yang kedua, prisma segitiga apa bukan anak-anak? Ya, pintar. Bukan. Bangun ruang apa ini anak-anak nomor 2? Ya, benar. Nomor 2 ini adalah bangun ruang balok. Yang ketiga, bangun ruang apa anak-anak? Prisma segitiga apa bukan? Bukan ya, berarti tidak diberi tanda centang. Yang keempat, bukan ya. Yang kelima, bukan ya. Nomor 7, tidak. Nomor 5, nomor 8. Nah, ini pernah melihat benda seperti ini anak-anak. Nah, ini tenda anak-anak kalau berkemah menggunakan tenda. Nah, tenda yang berbentuk seperti ini adalah contoh bangun ruang prisma segitiga. Berarti ini diberi tanda centang. Paham ya anak-anak ya? Nah, kalau sudah paham, kalian tadi sudah belajar tentang bangun ruang balok. Yang kedua, bangun ruang kubus. Yang ketiga, bangun ruang bola. Yang keempat, bangun ruang tabung. Yang kelima, bangun ruang apa tadi anak-anak? Bentar, bangun ruang kerucut. Nah, yang keenam, bangun ruang prisma segitiga. Kalian lihat lagi anak-anak ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan. Bentar, Bu Guru lanjutkan ya. Ayo menulis. Sekarang Edo akan menggambar bentuk benda. Edo mengatur jarak antara buku dengan mata. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Ayo menggambar bersama Edo. Tulislah nama bentuknya di bawah gambarmu. Nah, anak-anak, ketika kalian mau menggambar, mau membaca, mau menulis, ingat ya,
harus mengatur jarak antara buku dan mata. Jadi ketika kita mau membaca, mau menulis, mau menggambar, harus menjaga atau mengatur jarak antara buku dengan mata. Mengapa? Supaya mata kita sehat, anak-anak. Mengatur jarak mata termasuk menjaga kesehatan. Paham ya anak-anak ya? Nah, tugas yang kedua, kalian menggambar bentuk bangun. Yang pertama, bangun ruang balok. Bentar anak-anak. Di sini. Menggambar bangun ruang balok. Yang kedua, menggambar bangun ruang kubus. Gambar di sini anak-anak. Yang ketiga, menggambar bangun ruang bola. Yang keempat, kalian menggambar bangun ruang tabung. Paham anak-anak ya? Nanti kalian setelah menggambar, kalian beri warna ya. Paham? Paham ya anak-anak ya? Nah, marilah kita sekarang mengamati. Dengarkan cerita yang dibacakan gurumu. Dengarkan ya anak-anak ya, Bu Guru akan membacakan. Hari Minggu, Udin berkumpul bersama keluarga. Mereka menggambar bersama. Menggambar bersama sangat menyenangkan. Ayah menggambar pemandangan. Ibu menambahkan gambar bunga. Kakak mewarnainya dengan krayon. Udin senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah. Anugerah siapa anak-anak? Anugerah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sekarang Bu Guru beri garis anak-anak ya. Nah, menggambar bersama itu anak-anak sangat menyenangkan anak-anak ya. Menggambar bersama itu sangat menyenangkan. Nah, selain menyenangkan anak-anak dengan menggambar bersama, menciptakan kerukunan, menciptakan kasih sayang antar keluarga di dalam keluarga itu anak-anak. Jadi dengan kalau kita bekerja sama, menggambar bersama itu artinya bekerja sama dalam menggambar. Nah, kita akan merasa senang anak-anak, juga menciptakan kerukunan, juga menciptakan kasih sayang. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalian nanti boleh mencoba anak-anak. Ketika kalian menggambar di rumah, kalian bisa menggambar bersama orang tua, kakak, adik, dan kalian. Nah, seperti pada gambar ini anak-anak, keluarga Udin ini menggambar bersama anak-anak. Dengan menggambar bersama, selain menciptakan kasih sayang, kerukunan, nah juga pekerjaan menggambarnya ini anak-anak cepat selesai juga. Paham ya? Nah, sekarang ayo mengamati. Kalian sudah mendengar cerita keluarga Udin. Keluarganya senang menggambar bersama. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan pengalamanmu. Jawab pertanyaan berikut ini.
Apakah keluargamu senang menggambar? Kalau keluarga kalian suka menggambar, berarti jawabannya iya. Keluarga saya senang menggambar. Apa gambar kesukaan anggota keluargamu? Gambar kesukaan keluargaku adalah menggambar gedung, misalnya ya, gedung. Nah, jawab seperti ini anak-anak. Tapi ini jawabannya terserah kalian masing-masing. Pernahkah kamu menggambar bersama? Kalau pernah, kalian jawab iya. Ya, saya pernah menggambar bersama. Iya, saya pernah menggambar bersama. Nah, kalau pernah anak-anak ya, gambar apa yang kamu buat? Kalau di sini keluarga kalian suka menggambar gedung. Oh, saya gambar apa yang kamu buat? Saya membuat gambar tangga, misalnya seperti itu anak-anak ya. Kalau gedung kan pasti ada tangganya anak-anak ya. Ada tangga untuk naik ke tingkat berikutnya, ke lantai berikutnya anak-anak ya. Nah, sekarang nomor 5, bagaimana perasaanmu saat menggambar bersama anggota keluarga? Nah, tentu anak-anak kalau kita bersama keluarga, bekerja sama dengan keluarga ya, mengerjakan suatu kegiatan bersama-sama, tentu kita merasa senang. Perasaan saya ketika menggambar bersama keluarga merasa apa anak-anak? Senang. Nah, seperti ini anak-anak jawabannya anak-anak ya. Nah, tugas kalian tadi yang pertama mewarnai bentuk benda anak-anak ya. Yang pertama itu pertama kali guru tunjukkan lagi. Bentar. Ada halaman berikutnya. Ada halaman pertama anak-anak ya. Nah, ini diwarnai anak-anak ya, warnanya apa sesuai dengan warna kesukaan kalian anak-anak. Tapi jangan satu warna ya, bermacam-macam warna anak-anak supaya lebih bagus. Nah, ini tetap diwarnai di buku tema. Sedangkan yang kedua, kalian membuat gambar bentuk bangun ruang. Juga di buku tema anak-anak. Bentar anak-anak, pelan ya. Nah, ini anak-anak menggambar bangun ruang balok, menggambar bangun ruang kubus, menggambar bangun ruang bola, dan menggambar bangun ruang tabung. Paham ya anak-anak ya tugasnya ya? Nah, nanti anak-anak akan ada tugas tambahan
menggambar di buku nomor 4. Paham ya? Dibuat PR untuk menggambar di buku nomor 4. Kalau kalian sudah paham, baiklah sekarang dengan Bu Guru diakhiri ya dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.